Bapa, kami mengucapkan puji syukur atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari, setiap paginya. Di mana di pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama, berfellowship, bersekutu dengan-Mu, memuji, menyembah Engkau. Kami boleh mendengarkan kesaksian begitu menguatkan kepada kami. Namun saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu, Bapa. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini, sehingga setiap perkataan, ucapan yang disampaikan sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Biarlah firman ini yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami, Bapa. Menjadi terang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. Saya turun aja ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semua. Salam sehat ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, tidak terasa hari ini giliran saya yang menjadi sharing di tempat ini. Saya jujur awalnya agak sedikit meragukan kapasitas saya. Saya mendengar katanya Tomang chapter semua orang senior-senior. Betul ya? Tapi hari ini banyak juniornya di sini nih. Tepuk tangan dong buat ya. Aduh. Nexus ya luar biasa. Terima kasih FGB men. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Merdeka. Merdeka. Wow, luar biasa. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ya. Awalnya saya bergumul nih. Mau tema apa yang saya boleh sampaikan di pagi hari ini? Saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya dong tema yang cocok dan tepat untuk saya sampaikan di pagi hari ini. Saya bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berikan kepada saya satu tema yaitu merdeka untuk dipulihkan. Teman-teman. Kalau kita bicara tentang merdeka, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa? Bebas. Betul. Kalau kita merdeka, kita bebas daripada apa? Penjajahan, dari tekanan, dari aniayaan. Baru saja baru 1 minggu sebelumnya, kita merayakan namanya apa? Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Artinya apa? Indonesia bebas daripada penjajahan, teman-teman. Tindakan aniaya, tekanan daripada bangsa lain. Saya coba cek ke dalam ChatGPT. Mana? Coba gimana kanan ya. Nah, ternyata Indonesia bukan hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang, teman-teman. Banyak orang mengira Indonesia itu hanya dijajah oleh Belanda dan Jepang. Ternyata saya cek di dalam ChatGPT, dia keluar begini. Portugis pernah menjajah kita juga loh, 86 tahun. Saudara. Spanyol 171 tahun. Inggris 5 tahun. Belanda 346 tahun menyamai bangsa Israel di Mesir ya hampir ya. Baru Jepang 3 tahun teman-teman. Jepang menjajah kita Indonesia 3 tahun. Sejarah mencatat ini merupakan penjajahan paling sadis yang paling mengerikan saudara. Benar ya? Benar ya mungkin Bapak yang 93 tahun mengalami semua, saudara. Baru Indonesia menyatakan merdeka di 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka tidak dengan demikian aja, betul ya Pak ya? Banyak sekali korban yang mati, berguguran, pahlawan-pahlawan kita untuk memperoleh kemerdekaan itu. Tentu kemerdekaan ini tidak diperoleh demikian. Di momentum ini terjadi di latar belakangnya dengan 2 peristiwa besar. Mungkin teman-teman kita sedikit sejarah ya. Apa yang terjadi? Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Maka selesailah Perang Dunia Kedua. Baru Indonesia merdeka. Di 17 Agustus 45 diproklamasikan. Dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Saudara, Indonesia kita merdeka. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Merdeka. Indonesia bersyukur. Indonesia merdeka, kita bersyukur. Kita bebas daripada penjajahan, dari tekanan, dari aniayaan.
Tetapi apakah benar-benar Indonesia kita sudah merdeka sejati? Belum menurut saya. Saya coba kemarin 17 Agustus baru dirayakan. Besoknya demo di Tamrin. Betul nggak ini? Demo. Dolar 18.000 bro. Indonesia belum merdeka dengan sejati. KKN ngeri-ngeri sekarang, bukan MM-an, TT-an semua. Betul ya, ini fakta saudara. Indonesia belum merdeka dengan sejati. Sebenarnya merdeka itu perlu kita pelihara saudara. Nah, sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang percaya, ada satu kemerdekaan yang paling hakiki. Yang paling lebih dalam daripada kemerdekaan yang jasmani ini, yaitu kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Yesus Kristus kita sendiri saudara. Yaitu apa? Kemerdekaan daripada dosa-dosa kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan kita karena begitu besar kasih-Nya, Dia telah datang ke dunia menebus dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib dan menyatakan selesai, dengan mencurahkan darah yang mahal untuk menebus setiap dosa-dosa kita saudara. Sedikit cerita ya. Saya pas waktu lagi mempersiapkan materi untuk sharing di tempat pagi hari ini, saya bilang ini perlu dipersiapkan, ini chapter legend sekali. Anak-anak muda mesti bersyukur Anda tertanam di tempat ini, akan mewarisi chapter yang begitu luar biasa loh. Tomang chapter itu terkenal legendnya gitu loh, tahu nggak, yang orang-orang senior. Saudara, saya lagi mempersiapkan, saya lagi refleksi kaki, saya keluar saudara. Di luar ruang tua tamu itu ada lagu. Boleh saya minta pemusik bisa nggak? Lagunya bunyinya begini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh karena kasih dan pengorbananmu ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tuhan membayar kita dengan harga yang begitu mahal, dengan darah-Nya yang tercurah saudara. Saudara, kita telah dibayar lunas setiap dosa-dosa kita. Tuhan tidak memilih karena presiden dosanya dihapus bersih. Lalu member ini orang jahat ini tidak dibayar, bayar 50%. Lalu si ini dibayar 25% itu tidak. Tuhan membayar dosa kita dengan semuanya saudara. Kita coba lihat di Yesaya. Mana ini? Ya, di Yesaya 1 coba mana ini? Di sini ya. Oke, baik, sorry. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba saudara. Tuhan datang ke kita menebus setiap dosa kita dengan bersih tanpa ada sisa saudara. Tetapi
kita harus menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setuju nggak? Kita coba lihat. Galatia 5. Ya. Galatia 5:13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil. Saya telah dipanggil. Saudara telah dipanggil. Bapak-bapak, ibu-ibu telah dipanggil. Untuk apa? Untuk merdeka. Tuhan telah membayar kita, merdekakan kita di atas kayu salib. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa lagi. Melainkan, melayani seorang akan yang lain oleh kasih saudara. Artinya apa? Arti kemerdekaan itu perlu dijaga. Perlu kita pelihara, perlu kita perjuangkan. Teman-teman, saya melihat ada teman saya, satu kelihatan daripada kehidupannya itu baik-baik saja. Kelihatan dia bebas-bebas saja, kehidupan secara normal. Ternyata saudara, hatinya terikat saudara. Saya punya teman kelihatan dari luarnya kelihatannya baik-baik saja, normal-normal saja. Ternyata kehidupannya terikat. Satu hari dia ngerokok mesti sampai 3 bungkus rokok, nggak bisa lepas. Ada teman saya dekat, saudara, baik-baik saja kelihatannya, masih terikat namanya narkoba sampai hari ini. Nggak bisa lepas saudara. Baru kemarin teman-teman saya dari teman koko saya, dia telepon saya. Seng, halo apa kabar? Iya, Pak boleh nggak minta tolong? Apa? Saya bilang. Saya minta rekomen dong yayasan yang pernah kamu masuk. Hah? Kenapa? Siapa yang kena narkoba? Oh bukan narkoba, sepupu saya. Kenapa dia? Sepupu saya kena online, saudara. Kecanduan judi online, judol, saudara. Sampai rumahnya habis satu persatu, rapture hilang katanya. Bapaknya punya jam hilang mendadak. TV-nya hilang mendadak karena judol. Terikat dengan namanya judol. Nggak bisa lepas saudara. Ini nanti saya juga bersaksi ini kehidupan saya nanti. Ada teman saya sampai sekarang loh masih terikat namanya pornografi. Sampai sekarang. Nggak bisa lepas saudara. Di sini ada nggak sih? Jangan ada ya. Bertobat minta ampun kepada Tuhan. Hah? Nggak ada ngaku. Iya, ternyata benar loh. Saya ketemu dia, lu bro, gila masih iya. Masih ini cerita saudara. Terikat dengan namanya pornografi. Nggak bisa lepas saudara. Saudara, saya mau katakan orang-orang itu belum namanya merdeka dengan sejati. Setuju ya? Belum. Saya melihat ada orang yang lagi kelihatannya dia bahagia dari luar. Ya, waduh kelihatannya dia nggak ada apa-apa, fine-fine saja. Tapi ternyata setelah saya berkomunikasi dengan dia lebih dalam, ternyata dia terikat dengan masa lalunya yang nggak bisa lepas. Kekhawatiran kehidupannya masih belum lepas, saudara. Jadi kemerdekaan itu benar-benar kita perlu menjaganya, saudara. Jadi kemerdekaan yang seperti ini, yang sejati itu hanya datang daripada Kristus. Saya sedikit bersaksi. Saya orang Kalimantan, di mana si brother kita yang merah itu. Saya Kalimantan ya, dilahir di salah satu kota kecil di Pemangkat. Mungkin teman-teman yang tahu lah, Singkawang baru Pemangkat. Nah saya itu dari Pemangkat. Lahir tahun 1964. Jadi sekarang sudah Capji ya. Waduh. Wah, nih kalau udah cerita umur gue langsung napas gede Pak Hairi. Kalau bisa saya berdoa matahari, bulan berhenti gitu seperti Musa ya berdoa ya, supaya saya lebih banyak waktu lagi untuk melayani. Waktu berjalan cepat sekali ya, nggak terasa ya. Anak muda pergunakanlah waktu dengan baik, dengan bijaksana. Saudara, saya lahir 164 ya. Saya sempat sekolah di Malang. Ongko mana? Ini nggak ada ya. Ongko kalau nggak salah di sini ya Ongko ya. Itu konco saya tuh. Konco saya, di Malang saya, 3 tahun. Malang juga Pak? Wih, saya sekolah SMA di Malang 3 tahun. Lalu pulang kuliah Atmajaya 4 tahun, tapi nggak lulus.
Akhirnya dipulangkan ke orang tua, memperbantukan bisnis papa saya. Tapi saya ini adalah salah satu terpilih oleh kasih anugerah Tuhan. Tuhan pertemukan saya seorang istri yang benar-benar be strong in the Lord. Mungkin ibu-ibu di sini luar biasa. Mungkin boleh undang istri saya sekali-sekali. Itu istri saya yang sudah di dalam Tuhan. Justru saya percaya kita ini dipilih dari awal oleh Tuhan. Tuhan kirim kepada saya seorang istri yang baik, yang be strong in the Lord, bahkan yang sudah di dalam Tuhan. Dia perjuangkan untuk kehidupan pertobatan saya sampai 20 tahun lebih. Baru Tuhan menjawab doanya. Setelah saya kawin, saya punya anak, tahun 91 saya pindah ke Jakarta, teman-teman. Saya bisnis namanya garment di Tanah Abang. Mana ada yang teman Tanah Abang tadi? Yosua beberapa Tanah Abang. Saya Tanah Abang tahun 91. Pada waktu itu tahun 91 garment itu begitu menjanjikan ya, brother, teman-teman. Pokoknya rajin, lu dapat duit deh pokoknya deh. Waduh, gua diberkati dengan duitnya begitu berlimpah. Jatuhlah saya, jatuh di dalam pergaulan buruk, saudara. Saya jatuh di dalam perzinaan. Waduh, yang satu lepas nyambung yang satu. Yang satu lepas menyambung yang satu. Nggak bisa lepas, saudara. Terikat lagi namanya narkoba, saudara. Yang namanya inek itu Pak Heri. Yang godet nang ting-tung itu. Nggak bisa lepas. Tiap malam saya ke diskotik, teman-teman. Alkohol, perempuan. Terikat namanya judi, saudara. Aduh, itu yang membuat saya, apa yang saya dapat, apa yang saya kerjakan, apa yang Tuhan telah berkati saya, ludes semua. Sampai saya utang judi, banyak dikejar-kejar debt collector, bapak-bapak, ibu-ibu. Coba bayangkan, saya benar-benar diikat, nggak bisa melepaskannya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa saya. Saya masih ingat dengan tangan yang kuat. Saudara, di tanggal 19 November. Jadi tahun 91 sampai 2009 berapa tahun? 18 tahun, cukup lama. Saya diikat dengan roh-roh jahat kedagingan ini yang gak bisa saya lepas sendiri, saudara. Sampai pada satu hari 19 November 2009, saudara. Saya didatangi dengan 3 orang badan besar-besar. Saya percaya bahwa itu tangan Tuhan yang kuat. Karena saya tidak sanggup melepaskan daripada setiap ikatan tersebut. Maka hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saya. Saya diciduk oleh badan yang 3 orang yang badan-badan yang gede. Saya jatuh sampai ke badan saya dulu. Badan cekik begitu Pak. Dari Thailand. Jelek banget dulu. Tapi sekarang agak mending ya. Dulu saya cekik begitu. Soalnya kenapa? Saya jatuh di dalam narkoba yang disebut dengan sabu-sabu. Kalau kita pakai itu 3 hari nggak tidur. Benar ini. Jangan dicoba ya teman-teman adik-adik. Ini pengalaman saya. Jangan sekali-sekali coba. Itu barang ngeri. Bikin orang ketagihan yang 15 menit, setengah jam saya mesti pakai itu. Ini sedikit bocoran. Jangan pakai sekali-sekali. Itu jahat sekali. Itu bikin sampai badan saya ceking begini, saudara. Hampir lewat. Nyawa saya hampir lewat waktu itu. Tapi oleh kasih anugerah Tuhan. Tuhan menjawab doa seorang istri saya. Setelah istri saya bersaksi, baru saya sadar. Tiap malam kadang-kadang saya lagi mabok pulang, teler. Dia tumpangkan tangan saya. Akhirnya apa? Tuhan mendengar doa istri saya. Tuhan melakukan bagiannya dia. Tangannya yang kuat, dia tangkap saya dengan 3 orang Ambon gede-gede, Pak, saya diborgol begini. Disitulah saya dibawa sampai ke Cibodas, saya masih ingat. 19 November 2009, nggak bisa terlupakan, itu peristiwa yang sangat mengerikan buat saya. Disitulah Tuhan proses hidup saya. Saya masuk dalam salah satu rehab. Kalau teman-teman saya mau cerita, ada waktu panjang saya cerita. Itu begitu mengerikan prosesnya itu. Itu melirik aja nggak boleh, ada hukuman, saudara. Melirik itu namanya mata liar, harus push up. Jadi hidup saya itu hanya tembok dengan ada Alkitab saja, saudara. Jadi bergaul saya dengan Alkitab, makanya banyak firman yang saya hafal sekarang ini gara-gara di dalam sana tuh.
Saya nggak tahu kenapa Tuhan kirim ke tempat situ, saudara. Ya itu cara Tuhan, saudara. Itu cara Tuhan melepaskan setiap belenggu yang ikat saya. Saudara tidur pun harus telentang begini. Saudara coba bayangkan, tidur nggak boleh begini, tidur miring. Kalau kita nyaut, diambil selimutnya. Nyaut lagi, diambil bantalnya. Dan tidur di lantai, saudara. Coba bayangkan kalau di puncak, tidur di bawah. Kasih yang muda aja, Dokter Heri coba sehari. Itu mengerikan. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan engkau kirim kepada saya tempat yang begitu mengerikan untuk memulihkan saya. Tapi dulu saya nggak mengerti, tapi sekarang saya sangat mengerti. Di mana Tuhan ingin memproses kehidupan kita, saudara. Kalau tidak melalui proses, maka saya yakin percaya saya tidak ada hari ini. Mungkin Stephen tidak mengalami hal-hal yang diproses Tuhan nggak hari ini mungkin. Betul, saya diproses dengan Tuhan, saudara. Sampai 6 tahun, saudara bayangkan. Istri dan anak tidak besuk saya. Itu benar-benar intimidasi pikiran saya dihantam dengan iblis. Waduh, istri kamu kan cantik. Istri kamu sudah pasti dengan orang lain. Anak lu itu kamu narkoba, anak lu udah pasti narkoba, bro. Waduh, tapi tak berdaya, hanya hadap tembok, saudara. Itu adalah peperangan yang gak bisa saya pikir kembali, merinding saya, saudara. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, saudara, keluar. Tuhan memerdekakan saya, membersihkan saya, melebur saya, menjadi emas yang murni. Di situ saya keluar daripada 6 tahun tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Saya bertemu dengan satu teman yang belum pernah ke full gospel katanya. Biasa kalau kita itu ke full gospel diajak orang yang sudah full gospel ya Pak. Ini aneh dan ajaib. Saya diajak oleh namanya Pak Riki tadi itu. Yang nggak pernah ke full gospel, tapi dia bawa saya ke full gospel. Katanya dia dengar bahwa ini adalah komunitas ya namanya bengkel. Saudara. Dia bawa saya ke tempat ini, disitulah saya bertumbuh. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang bahagia. Jadi anak-anak muda, Anda bahagialah. Ini merupakan komunitas yang luar biasa. Kita kenal namanya bengkel, saudara. Saya masuk kepada komunitas ini, disitulah saya dibentuk dan dipoles dan dibimbing sampai hari ini, saudara. Saudara, artinya apa? Hanya Yesus saja yang bisa memerdekakan kita menjadi merdeka sejati. Jadi Yohanes 8 ayat 36 mengatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar. Jadi hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Saudara, setelah saya keluar daripada yayasan tersebut, saya bergabung dengan FGB MFI ini. 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, saya baru dibaptis, saudara. Coba bayangkan, auban sekali ya. Nah, di dalam firman berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru di 2 Korintus 5:17. Jadi setelah saya keluar daripada rehab tersebut, ya saya pertemukan di komunitas yang sehat ini, yang disebut dengan full gospel ini. Saya terus dibimbing, diproses, dibentuk, belajar berdoa, belajar sharing, belajar untuk melayani. Akhirnya Tuhan terus memberkati saudara. Di tanggal 3 Oktober 2015 saya baptis, teman-teman. Nah, setelah saya baptis, saya dipenuhi dengan roh yang berapi-api, bernyala-nyala, saudara. Lalu saya melayani, 2 hari kemudian saya melayani di Alor. Lalu 3 hari setelah saya pulang, rumah saya terbakar habis, saudara. Secara kacamata manusia, ini apa Tuhan kita ini? Tetapi setelah saya memakai kacamatanya rohani, saya baru sadar. Ternyata Tuhan kita begitu dahsyat, saudara. Tuhan habiskan setiap rumah, seisi rumah saya dengan benar-benar tidak ada, dihabisin semua. Ternyata saya setelah mengetahui dengan namanya firman Tuhan, anggur yang baru tidak bisa diisi di kirbab yang akan pecah. Manusia ciptaan baru saya ini, kalau ditaruh kepada tempat yang penuh kenangan yang lama, hancur saya. Karena di rumah tersebut, di mana di WC saya,
setiap setengah jam saya selalu memakai narkoba di situ. Tidak mungkin Tuhan telah proses saya, membentuk saya, menjadikan saya manusia baru, lalu ditaruh kepada tempat yang girbat, yang lama. Setiap kali saya bangun tidur dan masuk ke dalam WC, ini bekerja nih. Wah, jangan-jangan ada kecolongan masih 1 biji Pak Heri. Bisa kecomot juga nih Palen. Gua pakai juga kan. Tuhan habiskan saudara. Tuhan habiskan. Tapi sekarang puji Tuhan, apa yang Tuhan ambil, Tuhan balikin lebih indah daripada semua. Tepuk tangan dong Tuhan. Bahkan diberikan dengan fasilitas yang lebih bagus. Itulah Tuhan kita teman-teman. Nah, yang menjadi daripada sesuatu yang perlu saya bagikan. 1 minggu kemudian saya diteleponin untuk ke Royal Jet untuk didoakan menjadi presiden chapter. Saya merinding, saya pikir kembali. Pada waktu itu rumah saya terbakar Palen, nggak ada apa-apa. Rumah saya masih dipinjam sama Pak Riki itu, saya masih ingat. Baju masih dikirim teman-teman. Saudara, 1 minggu kemudian itu diteleponin untuk didoakan jadi presiden chapter Full Gospel Businessman Fellowship International. Gila. Sekarang saya tanya adik-adik mau nggak? Rumah nggak ada, baju belum ada, sandal jepit belum ada, sepatu. Bagaimana saya bisa sampai ke sana dan didoakan menjadi presiden chapter? Saya pikir kembali, enggak kepikir saudara. Dan saya yakin dan percaya itu pasti gerakan Roh Kudus. Amin. Saya dan pergi dan saya mengambil keputusan untuk apa? Untuk melayani di Full Gospel Businessman Fellowship International. Dan disitulah titik baliknya kehidupan saya. Tuhan terus memberkati keluarga kami. Istri, anak saya diberkati, keuangan saya diberkati saudara. Begitu sampai hari ini setiap Tuhan terus menjadikan kepala bukan menjadi ekor. Sampai hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Pasti karena Tuhan kita. Amin. Amin. Coba, kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari sesuatu, tetapi bebas untuk hidup bagi Tuhan. Jadi kemerdekaan yang sejati bukan karena kita bebas daripada masalah, bebas daripada tekanan atau sesuatu. Kemerdekaan yang sejati adalah hidup kita yang dibebaskan oleh Kristus. Setuju gak? Hidup kita yang dibebaskan oleh Kristus. Kita bebas daripada apa? Dari pergumulan dosa semua. Itu namanya adalah kemerdekaan yang sejati saudara. Nah Galatia 5 ayat 1 mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan dengan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus kita yang telah merdekakan kita. Saudara, tidak ada siapa-siapa. Nah saudara, menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjaga kemerdekaan yang telah Tuhan memberikan kepada kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa lagi. Satu mungkin pesan yang saya mau sampaikan kepada teman-teman yaitu dengan melayani saudara. Dengan melayani. Ada satu statement yang disampaikan oleh Bapak Gembala saya sampai sekarang saya tidak pernah terlupakan, yaitu dia mengatakan begini, dengan melayani kita sedang menyempurnakan pertobatan. Setuju nggak? Coba kita renungkan. Dengan melayani kita sedang menyempurnakan pertobatan. Kita tidak ada yang sempurna. Kalau kita tunggu, kalau kita sudah sempurna, kudus di hadapan Tuhan baru kita melayani, terlambat saudara. Ambil kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan. Melalui marketplace ini, FGB, MFI. Sambil kita melayani, Tuhan yang ubahkan kita menjadi sempurna saudara. Kita tidak ada yang sempurna. Sedikit coba contoh ya. Saya tidak sadar sekarang saya sudah menjadi regional presiden. Sedangkan member saya sudah begitu, DKJ 5 begitu banyak. Teman-teman yang saya kenal di mana-mana. Saudara. Bayangkan bisa nggak saya melakukan hal yang tidak baik di luar sana. Jangan-jangan ketemuin, ini kan regional presiden gue. Saudara, melayani sedang menyempurnakan pertobatan kita. Kita melayani gereja, jemaat kita yang kita kenal segitu banyak. Berani gak kita ke tempat yang gak benar saudara? Gak berani saya.
Dengan melayani kita menyempurnakan. Secara tidak sadar kita sedang membentengi kita dengan dosa-dosa. Sampai hari ini. Makanya saya sangat setuju dengan statement. Dengan melayani kita sedang menyempurnakan pertobatan. Ayo melayani. Adik-adik ambil kesempatan untuk melayani. Melayani di gereja, melayani di FGB, MFI Full Gospel ini saudara. Ya. Nah sedangkan terakhir saya memberikan 4 langkah menuju kepada kemerdekaan yang sejati. Ya, supaya kita benar-benar bisa merdeka sejati. Itu pertama itu adalah datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Kita tidak bisa membebaskan diri kita dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan Yesus sebagai sumber kekuatan. Saudara, saya teringat pada waktu zaman saya, pada waktu saat saya jatuh di dalam segala ikatan dosa, saya benar-benar beberapa kali secara manusia saya ingin bertobat. Saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak sehat, saya tahu ini berbahaya buat diriku. Tetapi aku tidak sanggup melepaskannya. Jadi yang bisa melepaskan kita dari setiap belenggu ini hanya satu, datang kepada Kristus. Yang kedua, supaya kita benar-benar merdeka sejati, berani mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa. Karena di 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, hari ini kita tidak sempurna. Kita bisa berbuat dosa. Kita bisa jatuh. Daud juga jatuh. Bisa kita jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini saya mengajak untuk kita, ayo beranikan diri minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ngaku dosa kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku pernah berzina, aku pernah aku pernah masih pornografi. Minta ampun dan minta Tuhan untuk menjamah kita. Karena kita tidak sanggup untuk melepaskan diri kita dengan sendiri, kekuatan kita sendiri. Yang ketiga adalah melepaskan masa lalu. Banyak orang terbelenggu yang tertawan karena masa lalu, tidak bisa lepas dengan masa lalu, saudara. Kalau saya pikir kehidupan saya yang begitu lama dengan kegagalan, kalau saya tidak back through dan saya tidak mau melepaskan masa lalu dan menjadi manusia yang baru, maka saya akan terus tertawan dan saya mungkin tidak berani bertemu dengan teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga dari keluarga yang cukup berada juga sama seperti brother kita. Papa saya antar pulau dari Kalimantan ke Jakarta, ya. Jadi antar pulau bisnisnya. Tapi sampai pada saat saya tidak pernah juga mengalami namanya susah. Nggak pernah. Sampai waktu saya datang Jakarta bisnis garment itu juga tidak pernah mengalami susah. Tapi pada saat titik itu Tuhan hancurkan saya habis-habisan. Saudara, secara manusia saya malu. Saya masuk ke dalam rehab yang begitu mengerikan itu, saya keluar saya malu. Tapi kalau saya tidak berani melepaskan masa lalu saya, maka saya pastikan saya tidak berani berdiri di tempat ini, teman-teman. Ya, yang terakhir adalah hidup dalam kebenaran dan berubah. Kemerdekaan bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah kita bebas untuk melakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebagai penutup ada satu kata ya. Janganlah kita mau di mana ya? Kenapa bisanya begini ya? Ya, jangan mau lagi kita dikuasai oleh belenggu. Jadi kemerdekaan yang sejati, saudara, adalah kemerdekaan yang bukan berarti kita tidak punya masalah. Kemerdekaan yang sejati adalah di mana masalah kita tidak lagi menguasai kita. Setuju ya? Dosa tidak lagi menjadi Tuhan kita. Masa lalu kita tidak menjadi masa depan kita lagi. Karena Kristus telah menjadi Tuhan kita. Amin. Merdeka. 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 Mari kita berdoa.
Bapak, kami sungguh bersyukur atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, di mana kita menjelang di bulan Agustus ini adalah kita sedang lagi merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Namun ada satu kemerdekaan yang paling hakiki, yang lebih dalam daripada kemerdekaan jasmani, yaitu di mana kami telah dimerdekakan dari dosa-dosa Bapa. Hari ini biarlah firman ini yang ditaburkan, ajar kepada kami supaya kami bisa menjaga kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak lagi jatuh di dalam dosa Bapa. Kami percaya firman ini yang ditampaikan kepada kami semua boleh menjadi berkat, menjadi dasar, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh berpegang teguh hanya Yesuslah yang sanggup memerdekakan kami menjadi merdeka sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya. Amin. FGB man. Be strong in the Lord.